welcome back to my YouTube channel Your Weda. So guys, di video kali ini Weda mau ngasih tahu nih ke kalian. Mungkin di video sebelumnya kan kalian sudah nonton nih untuk mengenai biaya administrasi di Power Merchant dan Power Merchant Pro di Tokped. Di sini Weda kan udah janji nih kayak kemarin Weda bakal ngasih tahu apa sih syarat-syarat untuk menjadi Power Merchant Pro dan Power Merchantnya aja di seller Tokopedia gitu ya guys ya. Oke, buat kalian para penjual di Tokped, syaratnya apa aja sih? Kalian bisa lihat di seller.tokopedia.com/edu/power strip merchant strip pro gitu ya. Nah, di sini Weda baca juga dari sumber resminya langsung gitu. Di sini untuk Power Merchant Pro Tokopedia sudah hadir mulai 14 Juni 2021 sebagai apresiasi untuk seller-seller terbaik Tokopedia yang selalu memberikan pelayanan di atas rata-rata kepada pembeli. Oleh karenanya, Power Merchant Pro berhak mendapatkan keuntungan eksklusif yang lebih banyak dari Power Merchant biasa. Keuntungan eksklusifnya apa aja sih gitu ya? Antara lain, kalian bisa cek di sini ya. Di sini itu ada biaya bebas ongkir lebih ringan 1,5% per produk dengan bebas ongkir gitu ya. Kemudian untuk peningkatan ranking pencarian, dia itu lebih banyak. Jadi kayak misalkan aku tuh udah ini apa namanya? Udah Power Merchant Pro gitu ya. Terus pas ada orang search produk gitu, misalkan kayak contoh sepatu misalkan. Nah, si Power Merchant Pro itu biasanya lebih sering ditampilin tuh sama si Tokped, keunggulannya itu sih guys, lebih ke situ. Nah, kemudian untuk ongkir spesial untuk kurir same day dan instannya itu ada gitu ya. Kemudian ada badge toko eksklusif Power Merchant Pro, dan ada layanan prioritas Tokopedia Care, serta ada keuntungan yang terus bertambah sesuai level toko. Nah, di sini kalian juga bisa tonton video yang ada di YouTube-nya Tokopedia gitu ya. Nah, di sini untuk syarat-syarat apa aja sih Kak Weda gitu, kok bisa sih ada seller yang bisa jadi Power Merchant Pro dan Power Merchant-nya aja tuh kenapa gitu ya bedanya gitu ya. Terus caranya gimana sih biar jadi Power Merchant Pro gitu ya, bukan cuman Power Merchant-nya doang gitu ya. Syarat yang pertama yaitu kalian harus verifikasi KTP. Kenapa? Karena KTP itu adalah hal yang paling utama sebelum kalian berjualan. Kalian wajib upload atau verified KTP kalian. Karena kalau kalian sudah verified KTP, otomatis toko kalian sudah diverifikasi oleh Tokped menjadi toko terpercaya dengan adanya KTP yang membuktikan bahwa kalian memang benar pemilik toko yang beneran gitu lah. Berarti kalau kenapa-napa dengan toko kalian kan KTP kalian udah muncul tuh di Tokped gitu ya. Oke, yang pertama itu KTP. Yang kedua itu untuk Power Merchant nih, skor performa tokonya minimal cuma 60 aja. Toko tidak dalam moderasi gitu ya. Dalam moderasi itu dalam arti biasanya kayak ada yang kayak toko-toko yang baru buat terus kayak dia tuh kena fraud atau apa gitu, biasa ada moderasi kayak gitu. Nah, sedangkan untuk Power Merchant Pro dia tuh skor toko minimal 70, kemudian minimal 3 pesanan selesai dalam 30 hari terakhir, dan minimal pendapatan bersih di 350.000 dalam 30 hari terakhir. Toko tidak dalam moderasi gitu ya guys ya untuk Power Merchant Pro. Bedanya ya minimal 3 orderan gitu ya, tapi 3 orderan itu minimal pendapatannya ya 350.000, berarti ya kalian harus penjualannya harus lebih bagus di setiap bulannya biar kalian tokonya sudah dianggap menjadi Power Merchant Pro gitu, bisa lebih meyakinkan si Tokpednya. Oke, nextnya lagi di sini untuk fitur eksklusifnya, apa aja sih yang didapat gitu dari si Power Merchant sama Power Merchant Pro, bedanya apa sih gitu ya. Di sini ada eksklusifnya yaitu untuk Power Merchantnya sendiri, untuk base tokonya ya cuman biasa doang kayak mahkota doang, nggak ada logo Pro-nya gitu ya. Sedangkan kalau yang Power Merchant Pro badge-nya itu ada tambahan logo Pro-nya gitu ya. Kemudian untuk ongkir spesial same day dan instannya
dia tuh nggak ada. Sedangkan Power Merchant Pro itu dapat ongkir diskon ongkir hingga 10.000 per pesanan, lumayan kan kayak gitu. Nah untuk ranking pencariannya sendiri nih, kalau yang si Power Merchant biasa dia itu pencariannya lebih apa ya, lebih kurang gitu ya untuk ranking pencariannya. Sementara untuk yang Pro lebih bagus untuk pencariannya. Makanya kalian terus tetap tingkatin penjualan kalian kayak gitu. Dari segi pembalasan chat, segi penjualan produknya harus per bulan ya minimal 350.000 atau 3 pesanan kayak gitu. Nah untuk layanan prioritasnya, untuk si Power Merchant biasa dia tuh nggak ada. Sedangkan untuk Power Merchant Pro dia ada layanan prioritas. Nah kemudian untuk dukungan marketing dan promosinya itu untuk Power Merchant biasa itu cuma bintang 4 aja, sementara yang Pro-nya bintang 5. Dan untuk akses modal toko dia nggak ada, sementara untuk Power Merchant Pro dia ada. Dan untuk persetujuannya itu cepat gitu, cuma 30 menit. Kalau misalkan nih akses modal toko itu maksudnya apa sih KWD? Jadi kalau misalkan nih kalian udah usaha gitu jualan di Tokped, terus kalian lancar usahanya dan toko kalian sudah termasuk kategori Power Merchant Pro, kalian butuh pinjaman dana gitu ke Tokped, itu langsung kemungkinan untuk persetujuannya di ACC 30 menit aja guys. Gila sih, cepet banget. Jadi buat kalian para seller, tingkatin penjualan di Tokopedia untuk menjadi Power Merchant Pro. Siapa tahu usaha kalian makin lancar, kalian butuh dana, tinggal pinjam aja dari Tokped. Oke, nextnya lagi di sini untuk keuntungan tambahan sesuai level toko ya guys ya. Jadi kalau untuk Power Merchant kan cuma dapat bonus kredit Tokped 5% aja. Dan 8% dengan auto top up, kalau auto otomatis top up kayak gitu ya. Nah sementara kalau di Power Merchant Pro dia tuh bisa dapat bonus top up iklan 5,5% sampai 6,5%. Itu lumayan banget sih buat para seller ya menurut aku. Dan untuk auto top upnya di 8,5% sampai 9,5%, lumayan juga ya untuk bonusnya, lebih bagus dibandingkan yang si Power Merchant-nya aja. Nah untuk rilisan spesialnya kalian bisa cek ya di sini 5 kali per bulan, sementara yang Power Merchant Pro 5 sampai 20 kali per bulan ya. Kemudian ada broadcast chatnya 200 chat per bulan. Kalau sementara si Power Merchant Pro dia 400 sampai 1000 chat per bulan. Untuk maksimal voucher tokonya sama-sama 10 sih, cuman dan yang lainnya juga kayak akses Tokopedia Play-nya sama aja, ada semua gitu ya. Dan ada maksimal upload produknya. Kalau si Power Merchant biasa itu 5.000 produk aja, tapi sementara Power Merchant Pro dia 8.000 sampai 12.000 produk. Nah untuk etalase produknya juga sama-sama 200, template dekorasi tokonya sama-sama 3. Kemudian biaya lainnya juga sama, biaya lain kartu kredit, non cicilan, dan kartu debit online untuk pembeli itu sama. Untuk fitur diskonnya itu yang Power Merchant biasa itu gak ada, sementara Power Merchant Pro dia itu ada khusus Power Merchant Pro dengan paket keuntungan expert dan ultimate gitu ya. Untuk biaya layanannya yang Power Merchant biasa 1,25% per produk terjual, sementara Pro-nya 1,5% produk terjual yang sudah Weda jelasin di video sebelumnya gitu ya. Untuk biaya layanan bebas ongkirnya maksimal 10.000 di Power Merchant yang biasa 2,25% per produk hanya untuk produk terjual dengan bebas ongkir, sementara yang Pro-nya 1,5% per produk untuk bebas ongkir gitu. Lebih murah kan? Lebih murah dan lebih meyakinkan aja sih ke pembeli, dan pencariannya lebih diutamakan yang Power Merchant Pro gitu ya guys. Nah paket keuntungannya lagi nih guys, kalian bisa cek untuk level-level toko berikut. Ada 4 ya, ada 4 level. Level 1 itu pendapatan kurang dari 350.000 atau hingga 2 produk yang terjual. Level 2 itu pendapatan mulai dari 350.000 dan 3 produk terjual. Level 3 pendapatan mulai dari 10 juta sampai 50 produk terjual. Level 4 pendapatan mulai dari 300 juta sampai dan 1.500 produk terjual. Semoga toko kalian bisa menjadi level 4 ya. Oke. Next yang lagi nih, kalian bisa cek di sini ya untuk keuntungannya dan biaya-biayanya. Di sini ada simulasinya, jadi kalian bisa cek langsung di
seller.tokopedia.com/edunya. Nah di sini kalian contoh aja nih, kayak ada penjualan kemeja formal gitu ya, dia tuh jual harga 50.000, kemudian untuk dari power merchantnya itu kepotong biaya layanannya 1,25% dari 50.000 yaitu 625. Kemudian untuk biaya bebas ongkirnya kena biaya 2,25% yaitu 1.125. Nah sementara untuk power merchant pro gitu ya, biayanya layanannya tuh 1,5% aja dan biaya bebas ongkirnya cuma 1,5%. Jadi kalau kita hitung-hitung total biaya dari power merchant biasa itu 3,5% guys, atau 1.750. Sementara untuk total biaya dari power merchant pro itu 1.500. Jadi kalian bisa hemat 250 rupiah, kan lumayan. Kalau itu dari satu produk yang harga 50.000, kalau produk yang harga lebih dari itu lumayan banget kan biayanya, lebih hematnya di power merchant pro. Jadi kalian harus sering-sering tingkatin aja sih penjualan kalian gitu, biar kalian menjadi salah satu seller di power merchant pro gitu ya guys ya. Oke. Nah untuk simulasinya kayak gitu sih guys. Untuk contohnya kalian bisa cek di sini, ada beberapa contoh dan kalian bisa cek di sini. Hal yang sering ditanyakan mengapa harus jadi power merchant pro, yang pertama itu karena ya kalian bisa baca ya, tadi sudah beda jelasin, karena memang dia itu lebih murah dari segala-galanya gitu, lebih diprioritaskan oleh si Tokped. Kemudian ini sudah terjawab semua sih. Nah di sini pertanyaan yang bagaimana cara meningkatkan paket keuntungan power merchant pro yang saya terima. Paket keuntungan power merchant pro ditentukan berdasarkan level toko. Untuk meningkatkannya, tingkatkan jumlah pendapatan bersih dan jumlah terjual dalam 90 hari terakhir kayak gitu. Jadi kalian harus meningkatkan penjualan minimal 90 hari terakhir. Nah, apakah keanggotaan power merchant bersifat permanen? Apakah keanggotaan power merchant pro bersifat permanen? Nah, untuk keanggotaannya, Tokopedia akan melakukan pengecekan kepada semua anggota power merchant pro setiap 30 hari setelah tanggal bergabung. Apabila persyaratan menjadi power merchant pro tidak terpenuhi, maka keanggotaan seller akan berubah menjadi power merchantnya aja. Seller bisa upgrade toko kembali menjadi power merchant pro apabila persyaratan sudah terpenuhi kayak gitu. Nah, sebagai seller baru, apakah saya bisa mendaftarkan diri? Ini yang paling sering nih ditanyain para seller baru gitu ya. Sebagai seller baru, apakah saya bisa mendaftarkan diri ke power merchant pro gitu ya? Untuk saat ini power merchant pro hanya tersedia untuk seller yang sudah memenuhi kriteria. Agar tetap jadi seller terbaik, kamu bisa gabung keanggotaan power merchant terlebih dahulu dan tetap perhatikan persyaratan untuk menjadi power merchant pro ya. Gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian udah power merchant nih, ya udah kalian tetap semangat aja buat jualan, walaupun toko kalian misalkan baru power merchant aja, atau bahkan kalian yang belum ada status power merchantnya sama sekali, kalian tinggal verifikasi KTP aja kok gitu. Nanti toko kalian, biasa kalau toko baru belum ada penjualan pun biasa dia langsung statusnya power merchant, karena dia cukup pakai KTP, biasa poinnya udah 75an kayak gitu. 60 kalau nggak salah ya untuk poinnya. Kalau misalkan udah ada penjualan dan poinnya udah di 70, kalian bisa menjadi power merchant pro kayak gitu. Oke. Thanks buat kalian udah nonton. Mungkin kalau mohon maaf nih kalau ada penjelasan yang kurang berkenan di hati kalian atau kurang jelas gitu ya guys ya. Kalian bisa langsung komen di bawah ini. Jangan lupa juga ya buat klik tombol like, subscribe, dan komen, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Oke, thanks buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.